Gitu. Berarti kalau tadi ke Romawi itu kan, Romawi itu kan terbagi jadi barat dan timur. Iya. Tapi yang lebih bertahan itu yang mana kak? Yang baratnya atau yang timurnya? Kalau menurut yang saya baca, dua-duanya sudah punya masanya. Tidak punya masalah. Jadi Romawi Barat itu memang sudah punya masanya yang berabad-abad sebelum Masehi mereka sudah berjaya, Ya. yang mereka ekspansi sampai ke Afrika, sampai ke Eropa bagian timur. Nah, berjaya ketika mereka sudah sampai di titik paling tinggi. Jadi menarik tadi mungkin kita lihat kepada sejarah. Tadi Kak Fikih bahas di awal tentang Romawi dan Yunani, gitu kan? Sebelum ke Sassanid Persia. Mungkin kita sharing dulu Kak ini bagian Romawi, Yunani, Persia secara historical biar audiens kita dapat informasi baru secara historis. Baru kemudian kita bahas setelahnya muncullah satu peradaban Islam. Agar kita makin semangat gitu. Iya. Silakan Kak. Baik, jadi terkait dengan kekaisaran Romawi. Jadi Romawi ini unik ya. Ya. Mereka pernah menjadi sebuah kerajaan. Di awal itu mereka menjadi kerajaan. Lalu karena mereka merasa bahwa kerajaan ini tidak works ya. Tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena kan kalau kerajaan berarti monarki absolut. Dengan tipe monarki absolut. Iya, betul. Semua kekuasaan ada di tangan raja. Sedangkan waktu itu wilayah semakin meluas. Tentu kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat tentu jauh lebih kompleks daripada ketika masih sempit wilayahnya. Iya. Betul. Wilayah yang luas juga tentu mereka akan memasukkan berbagai suku bangsa di bawah naungannya mereka. Iya. Tentu dengan problematika yang juga berbeda. Nah, sehingga keputusan raja terkadang tidak memuaskan sebagian pihak dan bahkan mayoritas raja sudah merasa bahwa ini adalah puncak kekuasaan mereka sehingga mereka lebih fokus kepada kepuasan diri mereka sendiri. Iya. Sehingga digantikan dengan sistem republik. Jadi zaman dahulu Romawi sudah pernah masuk ke dalam sistem republik dengan sistem pemerintahan dipimpin oleh senat dan juga banyak penasehat-penasehat. Ya, itu sebelum Islam datang Kak ya? Itu jauh sebelum Islam datang. Nah, nanti di setelah itu karena senat pun terasa sangat bermasalah, mereka kembali kepada sistem kerajaan tetapi lebih kepada kekaisaran. Jadi kerajaan yang sangat besar. Nah, nanti di sini juga akan terjadi perpecahan karena salah satu problem yang sangat umum terjadi kalau bentuknya kerajaan adalah perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan terjadi sehingga kekaisaran Romawi itu terbagi-bagi. Nah, yang salah satu pecahannya adalah yang menjadi kita kenal dengan kekaisaran Romawi Bizantium. Kekaisaran Bizantium yang pusatnya di Konstantinopel. Ya, nanti akan kita kenal juga dengan nama Romawi Timur. Jadi ada Romawi Barat dan ada Romawi Timur. Ada Romawi Barat, Romawi Timur. Nah, Romawi Barat itu waktu itu yang di pusatnya kota Roma, tetapi karena memang sudah sangat lemah dan perpecahan terjadi antara mereka, sehingga kerajaan-kerajaan di Eropa itu mengklaim bahwa diri mereka sebagai pewaris sah dari kekaisaran Romawi. Seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kayak ada beberapa kerajaan Eropa yang besar, yang kuat. Dia akan menggandeng kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan mengatakan bahwa kita ini adalah di bawahnya Imperium Romanus Sacrum, Kekaisaran Romawi Suci. Nanti itu pusatnya ada di berganti-ganti di beberapa kerajaan besar Eropa. Sedangkan yang Romawi Timur itu tetap di wilayah Konstantinopel. Nah, Romawi Timur inilah yang nanti banyak bersinggungan dengan umat Islam karena kebetulan mereka wilayahnya ada di sebelah timur di Konstantinopel, yang mana itu adalah perbatasan antara Asia dan Eropa. Mereka ekspansi ke Asia akan tembus sampai ke Suriah, yang kalau dalam peradaban Islam kita kenal dengan negeri Syam, di Palestina ya, Palestina sekarang Mesir. Dan juga Mesir. Nah, mereka akan sampai ke sana. Nah, ketika mereka juga sudah mulai melemah, di situlah Islam mulai bangkit. Nah, bahkan salah satu pelemahan mereka adalah konflik dengan negara yang lebih jauh ke barat, lebih jauh ke timur, yaitu
Kekaisaran Persia. Persia. Nah, Kekaisaran Persia juga sangat panjang sejarahnya dengan sistem kepercayaan yang justru sangat jauh berbeda dengan Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi dan Yunani. Peradaban Romawi dan Yunani sangat jauh berbeda karena mereka punya sistem kepercayaan sendiri yang mungkin yang paling umum didengar adalah penyembahan api, penyembahan terhadap api. Ya, kalau dalam peradaban Islam, kalau dalam istilah Islam kita kenalnya yang Majusi. Nah, mereka kan memang berapa kali konflik yang panjang yang bahkan diangkat bahkan dikutip ibaratnya bukan dikutip sih. Allah mewahyukan kepada Rasulullah dan itu termaktub dalam Al-Qur'an terkait pertikaian mereka. Nah, di saat mereka berdua perang, mereka berdua capek, sedangkan Rasulullah SAW berhasil membuat orang-orang di Madinah dan Mekah itu memiliki semangat untuk bangkit. Nah, ketika Islam sudah bangkit, di antara mereka sudah saling capek, di zaman Umar bin Khattab berhasil menaklukkan sekaligus dua peradaban besar ini sekaligus di saat yang bersamaan, di saat yang hampir bersamaan, karena di satu era kekuasaan. Iya, di satu era kekuasaan. Jadi dikirimlah Khalid, kalau saya tidak salah ingat, Khalid ke Persia dan Zaid bin Harith ya kalau tidak salah, yang memimpin ke Romawi. Walaupun nanti ketika selesai dari situ mereka bergabung kembali untuk saling membantu mengalahkan musuh. Jadi Kekaisaran Persia itu runtuh dan Romawi walaupun saat itu belum runtuh, tetapi mereka terpukul mundur sangat jauh ke Eropa. Jadi negeri Syam lepas, bagian Afrika terlepas, sampai mereka harus mundur terus mundur ke Konstantinopel tadi. Dan nanti pada saat satu titiknya karena orang-orang di bagian wilayah Turki itu sudah memeluk Islam dan terus bertempur, dan pada titiknya nanti ada Battle of Manzikert. Ini salah satu pertempuran yang saya paling senang membacanya. Battle of Manzikert. Pertempuran Manzikert, di mana umat Islam waktu itu diwakili oleh bangsa Turk, dipimpin oleh Sultan Alip Arslan, mengalahkan pasukan Romawi di pertempuran di wilayah Manzikert. Dan sepanjang sejarah Romawi, kalau saya tidak salah ingat ya, sepanjang sejarah Romawi, pertempuran dengan peradaban lain baru kali itu di Battle of Manzikert rajanya tertangkap. Jadi seorang raja tertangkap. Lalu Sultan Alip Arslan mengatakan seperti ini. Sultan Alip Arslan mengatakan seperti ini. Seandainya saya di posisi kamu, apa yang kamu lakukan? Saya tertangkap misalnya. Dalam artian yang menang adalah Romawi, raja ini. Terus habis itu Sultan Alip Arslan yang kalah. Apa yang kamu lakukan? Si Kaisar Romawi itu berkata bahwa saya akan ikat mayatmu dan saya akan arak keliling kota di jalan-jalan Konstantinopel. Nah, lalu ngeri ya. Jadi pembalasan sangat ngeri, ibaratnya kayak ngeri. Oke. Kata Sultan Alip Arslan, dan ini dikutip oleh dunia sejarah, bahwa pembalasanku akan jauh lebih kejam. Saya akan antar kamu ke ibu kotamu untuk berkuasa kembali. Jadi itu ibaratnya kayak sebuah penghinaan untuk orang-orang zaman itu. Ini seorang raja ditangkap dan diantar dikembalikan. Ya, kalau mati kan selesai. Jadi ini ibaratnya seperti dipermalukan, dan apalagi waktu itu menurut beberapa sumber sejarah diantar, dan pasukan yang mengantar itu ya harus menunjukkan kemegahan pasukan Islam. Jadi harus dengan panji-panji Islam, harus dengan bendera-bendera identitas Islam dan utamanya adalah liwa dan roya yang mengantarkan sampai di gerbang kota Konstantinopel, lalu pasukan kembali. Yang artinya kami bisa loh bunuh raja kamu, tapi kami perlakukan dengan baik. Itu seperti sebuah penghinaan. Semenjak itu merinding, Kak. Nah, semenjak itu wilayah kalau sekarang itu ibarat wilayah sebelah timurnya Turki itu sudah akan dikuasai oleh dinasti Seljukia. Nah, walaupun nanti Seljukia ini juga pelan-pelan merosot, nanti akan digantikan oleh kesultanan yang lebih kuat, yang lebih hebat, yaitu Kesultanan Turki Utsmani. Yang nantinya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kesultanan ini, dan peradaban Islam terakhir diambil alih oleh
kesultanan ini menjadi kekhalifahan Utsmani dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Masya Allah. Seperti itu. Berarti kalau tadi ke Romawi itu Kak, Romawi itu kan terbagi jadi barat dan timur. Iya. Tapi yang lebih bertahan itu yang mana Kak? Yang baratnya atau yang timurnya? Kalau menurut yang saya baca, dua-duanya sudah punya masanya. Tidak punya masalah. Jadi Romawi Barat itu memang sudah punya masanya yang berabad-abad sebelum Masehi mereka sudah berjaya, yang mereka ekspansi sampai ke Afrika, sampai ke Eropa bagian timur. Nah, ketika berjaya ketika mereka sudah sampai di titik paling tingginya mereka, ibaratnya sudah seperti balon ya. Kalau saya pernah lihat perumpamaannya itu seperti balon. Balon yang ditiup-tiup terus akan sampai di satu titik tidak bisa mengembang lagi dan justru akan pecah. Nah, mereka melakukan ekspansi terus-menerus ke wilayah-wilayah yang mereka bisa jangkau dengan tentara Romawi yang memang terkenal sangat kuat. Nah, akhirnya ketika terlalu besar, kompleksitas itu tadi yang sebenarnya kompleksitas masalah yang ada di wilayah tersebut juga sudah semakin besar, maka kepemimpinan sudah sulit untuk mengendalikan. Iya, mempersatukan itu semua mempersatukan itu dengan semua. berbagai macam keragaman yang makin kompleks. Iya, dan juga ini selalu saya notice bahkan hampir di seluruh peradaban, khususnya yang bagian kerajaan adalah konflik internal. Di antaranya kayak perebutan kekuasaan, baik antara saudara maupun kepentingan antara pejabat satu dengan pejabat lain. Nah, itu itu yang terjadi juga, sehingga menurut Kaisar Romawi waktu itu adalah jalan terbaik adalah saya bagi saja wilayahnya. Jadi ini salah satu ibaratnya kayak orang yang terpilihnya dia arahkan ke Konstantinopel. Di Romawi menguasai Romawi bagian timur. Nah, sedangkan di bagian barat itu terpecah-pecah. Nah, yang di Romawi Timur ya dia fokus membangun wilayahnya sendiri dan wilayah sekitarnya. Nah, sehingga inilah yang nanti Konstantinopel ini yang banyak bersinggungan dengan sejarah Islam. Karena kalau Islam kan ada di tahun 500-an 600-an. Nah, Rasulullah lahir 571 Masehi, berarti Islam ada tahun 600-an Masehi. Sedangkan Romawi Timur itu berdiri setelah perpecahan Romawi tahun 108 Masehi. Nah, itu baru pendirian ibu kota Konstantinopel dan sampai pengembangannya dan seterusnya banyak bersinggungan dengan sejarah Islam. Akhirnya nantinya Islam juga mereka runtuh dan Islam berjaya, dan juga peradaban Islam waktu itu menemui kemunduran dan bahkan keruntuhannya. Romawi begitu tadi Kak ya, Romawi Barat dan Timur masing-masing punya masa. Tapi antara Romawi dan Persia, berarti yang duluan kita taklukkan itu Persia pada masa itu, baru Romawi terakhir ya. Secara penaklukan memang Persia yang duluan, karena kita memang betul-betul umat Islam memang betul-betul menghancurkan Persia. Iran ya Kak ya. Iran, wilayahnya Iran. Nah, menghancurkan betul-betul peradabannya mereka, karena ini juga ada kaitannya sama, kalau kita ingat ya, kalau Kari ingat, Rasulullah pernah mengirimkan surat ke 4 kerajaan besar. 2 menerima, 2 menolak dengan keras. Walaupun yang masuk Islam, kalau saya tidak salah ingat ya, yang masuk Islam itu hanya raja dari Habasyah. Najasyi. Ya, kalau di literatur barat namanya Raja Negus. Ya. Nah, dia di negeri Habasyah. Dia masuk Islam, menerima surat itu, masuk Islam. Kekaisaran Romawi waktu itu yang diwakili oleh Kekaisaran Heraklius dalam bahasa Arabnya Herkal. Dia menerima karena dia paham kitab-kitabnya. Dia yakin bahwa ini karena dia agama Nasrani. Dia yakin sama risalah yang Nabi Muhammad bawa, tetapi karena ketika dia punya pertimbangan lain, sehingga dia menghargai Rasulullah, sangat menghargai suratnya, bahkan disimpan di tempat yang rapi, diberi wewangian. Nah, tetapi untuk masuk Islam, dia menolak di situ. Nah, beberapa pendapat yang saya dengar bahwa ini salah satunya bentuk penghargaan itu kepada Rasulullah. Allah izinkan dia berkuasa lama di muka bumi. Jadi kan memang dia wafat dalam kondisi tua. Heraklius ini. Nah,
Walau alam saya lupa kerajaan yang satu, tetapi yang paling ikonik adalah kerajaan Persia. Iya. Waktu itu kerajaan Persia ketika dikirimkan utusan kepada kerajaan Persia, Raja Persia mengatakan seperti ini, siapa ini yang mengirimkan kata-kata seperti ini kepada saya? Iya. Karena mereka di Persia kan mereka menjuluki raja mereka adalah Syahansyah, Iya. raja di raja, raja di atas raja. Wow. Jadi raja yang sangat besar. Makanya mereka punya kecenderungan untuk menaklukkan wilayah sekitarnya dengan seenak-enaknya mereka. Iya. Nah, lalu dia merobek surat tersebut. Nabi SAW. Nah, surat tersebut. Nah, dan Rasulullah berdoa sama Allah bahwa semoga Allah merobek-robek kekuasaannya mereka. Sebagaimana Dia merobek surat saya. Nah, dan ketika ditarik mundur kembali, ini mungkin kalau dalam kita anggapannya adalah kisah Israiliyat ya, atau kisah yang bisa diambil kisahnya, tetapi untuk diimani perlu dipertanyakan. Ya, apa itu, Kak? Nah, ketika Rasulullah lahir, 14 tiang istana Kisra itu pecah. Kisra berarti kaisar Persia. Istana kaisar, istana putih. Putih. Ya. Nah, ya karena memang mereka membangun dan mengecat kemegahannya mereka dengan warna putih. Istana Kisra itu 14 tiangnya pecah. Retak. Jadi ketika mereka bertanya kepada ahli-ahli nujumnya mereka, ahli-ahli ramalnya mereka, ini ada apa? Bilang kekuasaan ini bisa disimbolkan dengan Persia ini hanya akan bertahan dengan 14 raja lagi. Nah, dan uniknya raja waktu itu mengatakan bahwa kalau satu raja berkuasa selama seperti saya, maksudnya dalam waktu yang lama, berarti masih butuh waktu yang sangat lama untuk kerajaan ini runtuh. Nah, yang mereka yang tidak disadari dan yang terjadi justru adalah dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun itu pergantian raja sangat cepat karena saling membunuh. Karena terjadi perebutan kekuasaan kayak tadi. Yang sangat dalam jangka waktu beberapa tahun saja itu hampir 10 raja telah berganti. Wow. 10 tahun. Saya kurang tahu tepatnya berapa jangka waktu yang terjadi yang terlewati, tapi yang jelas dalam kondisi waktu yang relatif singkat. Untuk usia sebuah kekuasaan. Kalau Indonesia kan 5 tahun 1 periode. Ya, nah kalau zaman kerajaan kan periodenya seumur hidup. Ya, anggaplah kalau misalnya manusia 70-80 tahun berarti satu raja itu bisa berkuasa sekitar 50 karena mungkin dia naik tahta umur 30. Sekitar 50 tahun. Dalam jangka waktu yang relatif singkat untuk umur kekuasaan seorang raja itu berganti sekitar 10 raja di Persia. Nah, nanti di akhirnya akan ditaklukkan oleh umat Islam. Pasukan Khalid bin Walid lah yang menaklukkan Persia. Yang menaklukkan betul-betul takluk habis. Betul. Karena kalau yang di Romawi kan dipukul mundur sampai Palestina terbebas, Mesir terbebas. Nanti betul-betul runtuhnya, betul-betul menghilangkan Romawi dari dunia itu ada di momen ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Jadi inilah 2 peradaban besar, Romawi dan Persia. Di tengah-tengahnya ada peradaban yang baru. Anak kemarin sore. Betul. Islam gitu kan. Di tengah-tengah padang pasir dan berani mengirimkan surat kepada 2 kerajaan dan pada akhirnya menaklukkan satu-satu. Luar biasa. Dan kita kembali ke masa sekarang, Kak. Jadi kalau kita melihat sekarang lagi ya kira-kira dunia ini sekarang lagi bergolak antara 2 peradaban besar juga. Iya, betul. Jadi blok barat dan blok timur gitu kan. Indonesia katanya non blok. Ya, atau mudah-mudahan tidak goblok. Jadi antara barat dan timur ini kan memang kita kalau di tengah-tengah berarti kita ya terombang-ambing, kita menonton, menyaksikan. Nah, mudah-mudahan kita Islam kembali bangkit sebagaimana bisyarah Nabi. Ini bukan visi pribadi kita sebagai personal, tapi dari ajaran Islam yang kemudian diturunkan oleh Allah dan dibawakan oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan Islam menjadi alternatif kembali. Sisa apakah kita mau mengambil peran untuk kebangkitannya atau tidak? Gitu kan? Kalau Amerika dengan kapitalismenya, Cina dan Rusia dengan komunismenya, meskipun Cina ya semi kapitalis dan komunis. Lebih ke sosialismenya mereka ya, sosialnya mereka. Nah, karena misalnya sekarang yang terbaru ini antara Amerika dan Cina kan sering perang dingin kayak.
Misalnya di Taiwan mereka berebut satu teknologi yang katanya 97% hanya ada di Taiwan. Iya. Nah, jadi Amerika opsionalnya adalah apakah Taiwan ini menjadi milik Amerika atau dia hilangkan saja teknologi tersebut atau Taiwannya secara penuh gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya mudah-mudahan di antara pergolakan dua peradaban besar ini yang kemudian juga kalau kita lihat mereka tidak bisa menuntaskan persoalan global sebenarnya. Iya. Tidak mampu dengan sistem mereka. Nah, mudah-mudahan kedepannya umat Islam ini segera bangkit, segera kita bersatu dan kemudian membawakan sistem yang dulu pernah eksis dan dulu pernah menyelesaikan persoalan kehidupan. Nah, sisa bagaimana kemudian kita menegakkan peradaban tersebut dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasul, ya, dengan membina para sahabat, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, dan masyarakat interaksinya untuk meningkatkan taraf berpikir mereka bahwa ada sistem kehidupan yang lebih kompleks, lebih sempurna, lebih baik dan menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan pengetahuan ini tidak berasal dari manusia itu sendiri yang akalnya terbatas, melainkan dari Tuhan yang Maha mengetahui. Nah, dan terbukti memang sejarah panjang peradaban Islam itu satu-satunya peradaban yang satu. Dia bisa bertahan selama kurang lebih 12 sampai 13 abad. Belum ada peradaban yang lebih dari itu. Dan yang kedua, dia berhasil mempersatukan berbagai macam ras, suku dan bangsa dengan cakupan wilayah yang luas dari Maroko hingga Merauke. Gitu kan? Nah, ini kan pencapaian yang luar biasa. Kalau tadi kan Romawi dan Persia sebesar-besarnya, mereka tidak bisa menyatukan wilayah yang lebih daripada batasan mereka. Sedangkan Islam pernah sampai bahkan dari Eropa sampai Indonesia gitu kan. Bahkan katanya di akhir zaman ini bahkan wilayah kekuasaan Islam itu mencapai timur dan barat dalam sebuah riwayat. Nah, dan dikatakan apakah itu yang pernah dicapai sebelumnya? Belum. Berarti di masa depan insya Allah pencapaian umat Islam itu lebih gemilang lagi daripada masa yang sekarang. Kenapa? Karena kiblat kita satu, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, gitu kan? Kemudian apalagi agama kita Islam satu dan bahasa yang digunakan dalam memahami agama ini dan sangat terjaga sampai sekarang satu. Ini bahasa Arab. Ini adalah kesempurnaan, keluar biasaan Islam dan nilai-nilai tadi yang kemudian hanya satu saja nilai yang digembar-gemborkan oleh Barat, melainkan dalam Islam itu kita memaksimalkan keempat nilai tersebut, sehingga benar-benar memanusiakan manusia dari segala aspek. Dan inilah alternatif solusi ketika kita sebagai Muslim, terkhusus misalnya momentum Ramadan, kita stuck, ya, kita bingung nih, ada the Great Depression, the Great Reset, misalnya ada Perang Dunia Ketiga. Kita tidak bisa lagi menutup mata pada aspek politik baik lokal, nasional maupun internasional. Karena kebijakan-kebijakan yang lahir dari hasil-hasil politik yang salah itu pasti berdampak kepada kita. Mungkin kalau secara global kita sebagai warga dunia, kalau secara nasional kita sebagai warga negara. Gitu. Makanya kemudian kita harus juga memahami aspek politik. Dan ternyata Islam, kenapa Islam itu bisa menjadi solusi atas persoalan global? Karena Islam tidak sebatas agama, ritual, spiritual belaka, sebagaimana agama-agama yang lain. Nah, Islam itu spesial, dia unik. Dia memang agama ritual, tapi dia juga sekaligus sebagai sebuah ideologi. Dia sebagai sebuah pandangan hidup yang juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Bukan cuma pada aspek ibadah hablum minallah, tapi juga pada aspek hablum minan nafsi dengan diri kita sendiri. Juga sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu membahas tentang hablum minan nas, tentang politik, pemerintahan, hukum, pidana, sosial, budaya, militer, pendidikan, waris, ya, dan semuanya. Ternyata itu ada dalam Islam. Sisa apakah kita mau kembali ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini kembali kepada ajarannya untuk belajar dan mensolusikan persoalan kehidupan kita sebagai warga dunia, gitu kira-kira. Jadi bangkit dan runtuhnya peradaban itu memang sangat dipengaruhi oleh taraf berpikir. Taraf berpikir. Ketika kita ingin meruntuhkan sebuah peradaban, maka runtuhkan taraf berpikirnya. Ketika kita pun juga ingin membangkitkannya, tentu hal yang sama, membangkitkan taraf berpikir. Kita belajar dari Jepang dan dari dakwah Nabi. Kalau yang konkret sekarang Jepang, pada 1945 Jepang ketika telah dihancurkan di Hiroshima dan Nagasaki, maka pemerintahnya mencari para pendidik yang masih hidup, dikumpulkan untuk
meningkatkan taraf berpikir masyarakatnya. Iya. Sehingga terjadilah Jepang yang pada hari ini. Nah mungkin sama starting point-nya dengan Indonesia kurang lebih. Tapi di beberapa abad kemudian, ya, beberapa dekade ya, kemudian lebih cocoknya dekade. Beberapa dekade kemudian, maka kemudian Jepang yang jauh lebih unggul dibandingkan kita di Indonesia. Nah, karena apa? Jepang menyadari bahwa peningkatan taraf berpikir itu penting, isi kepala itu penting dibandingkan isi perut. Makanya program-program yang mengisi perut itu ya program-program yang tentu tidak visioner seperti itu, hanya ya aspek jangka pendek saja, ya kenyang gitu. Nah kemudian kalau kita berpikir kepada peradaban Islam, Rasul juga membangun peradaban tersebut tadi, interaksi dengan masyarakat, mendidik masyarakat. Ketika masyarakat terdidik dengan Islam, dengan sistem pemerintahannya, dengan peradabannya, dengan akidahnya, dengan syariatnya, maka kemudian masyarakat siap dipimpin oleh sistem yang datang dari Tuhan. Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna dan paripurna. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hijrahlah Rasul dari Masjidil Haram ke Madinah, Yatsrib dulu namanya, dan tegaklah untuk pertama kalinya sebuah peradaban gemilang, ya, yang memutarbalikkan ya masa jahiliyah menjadi masa yang mulia. Itu luar biasa ya, yang prestasi pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bahkan dalam bukunya Michael Hart, The 100 ya, yang di situ dimana dituliskan ada 100 orang paling berpengaruh, Muhammad SAW adalah orang yang nomor 1. Bahkan dia bukan seorang muslim ya. Bahkan penulisnya bukan seorang muslim. Iya, tapi secara objektif dia mengakui prestasi dari Muhammad. Bahkan jangankan Muhammad, Umar bin Khattab pun diakui di barat. Dalam prestasi kepemimpinan. Masya Allah. Sebagaimana tadi Kak Fikri juga menyampaikan bahwa dia menaklukkan Persia dan Romawi. Masya Allah ya, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini kan. Alhamdulillah. Baik, itu tadi juga sudah mewakili sebagai closing statement ya buat hari ini, karena kita juga terbatas waktu. Baik, buat teman-teman, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pada episode ini. Episode Survive akan terus ada selama bulan Ramadan, dan teman-teman boleh subscribe juga Khair Project untuk terus mengikuti perkembangan terupdate bersama umat Islam hari ini. Baik, itu saja. Syukran Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.